Selamat datang di The Debate. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat relevan ya di dunia kerja modern. Ini terpicu oleh pernyataan yang cukup blak-blakan dari pengusaha sukses, Emma Grady. Betul sekali. Dalam sebuah wawancara, Grady ini kan bilang dengan sangat tegas bahwa, kutipannya, keseimbangan kerja hidup adalah masalah Anda, bukan urusan perusahaan. Nah, pernyataan ini langsung jadi pusat perdebatan kita. Dan pertanyaan utamanya jadi gini, untuk mencapai kesuksesan level puncak, apa iya seorang individu memang harus menanggung sendiri seluruh beban untuk menyeimbangkan hidup dan kerja mereka? Saya akan berargumen bahwa pandangan Grady, meskipun mungkin kedengarannya keras ya, itu adalah cerminan realitas yang jujur. Dalam permainan ambisi tingkat tinggi, tanggung jawab utama memang ada di tangan individu. Dan saya akan mengambil posisi sebaliknya. Saya percaya perusahaan itu tidak bisa lepas tangan begitu saja. Mereka punya peran dan kewajiban besar dalam menciptakan sebuah ekosistem yang memungkinkan keseimbangan itu, bahkan untuk orang-orang yang paling ambisius sekalipun. Gini, posisi saya itu sebenarnya cukup sederhana dan sangat selaras dengan Emma Grady. Kesuksesan di level tertinggi itu sebuah pilihan sadar. Dan setiap pilihan ada harganya. Untuk hasil yang luar biasa ya, diperlukan usaha yang luar biasa. Grady sangat lantang soal ini. Dia bilang, mustahil jadi nomor satu kalau Anda masih ingin semua malam dan akhir pekan jadi milik Anda. Siapapun yang bilang bisa melakukan keduanya, menurut Grady, adalah pembohong. Logikanya begini, perusahaan itu ada untuk menang, untuk jadi kompetitif dan profitable. Dari sanalah mereka bisa memberikan lingkungan kerja yang hebat. Dan untuk menang, ya butuh komitmen total dari tim, terutama dari mereka yang ingin jadi pemimpin. Ini bukan eksploitasi, ini sebuah kontrak yang transparan. Saya melihatnya dari kacamata yang sama sekali berbeda. Meletakkan semua beban di pundak individu itu pandangan yang terus terang sudah usang dan menurut saya berbahaya. Ini seolah-olah mengabaikan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara karyawan dan perusahaan. Perusahaan itu kan bukan entitas pasif. Budaya dan ekspektasi yang mereka ciptakan itu secara aktif, bahkan bisa dibilang mendikte kehidupan pribadi karyawannya. Uniknya nih, Grady sendiri kayaknya sadar soal masalah ini. Dia mengakui kalau orang-orang sudah lelah dengan budaya hustle dan burnout itu nyata. Jadi ada semacam, kesadaran akan efek samping dari resep yang ia tawarkan. Bahkan ada inkonsistensi dalam argumennya. Di satu sisi dia keras sekali, tapi di sisi lain dia bangga di perusahaannya orang tidak pernah melewatkan janji dokter atau acara sekolah anak. Loh, ini kan pengakuan tersirat bahwa perusahaan memang perlu menyediakan akomodasi. Anda tadi menyebut soal pengorbanan. Dan saya rasa disitulah inti perbedaannya. Mari kita bedah dulu apa definisi sukses luar biasa yang menuntut pengorbanan itu. Saya sepakat dengan Grady yang membedakan antara kehidupan yang baik dan kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang baik, punya rumah, bisa liburan, finansial aman, itu sangat mungkin dicapai dengan kerja jam 9 sampai jam 5. Tidak ada yang salah dengan itu. Tentu, itu tujuan yang sangat valid bagi banyak orang. Tepat, tapi jika tujuan Anda adalah kehidupan yang luar biasa, membangun perusahaan miliaran dolar, mengubah industri menjadi yang terbaik di bidang Anda, maka aturannya berbeda. Ada harga masuk yang harus dibayar, dan harga itu adalah dedikasi dan waktu ekstra. Ini bukan soal perusahaan yang memaksa, ini soal realitas kompetisi di level itu. Lawan Anda tidak beristirahat di akhir pekan, pasar global tidak tidur. Jadi kalau Anda ingin menang, Anda harus berada dalam permainan. Greg mencontohkan bagaimana dia dan orang-orang sukses lainnya saling membalas pesan di akhir pekan. Itu bukan karena diperintah, tapi karena itulah tingkat komitmen yang dibujukan. Oke, saya paham kemana arah Anda. Tapi ada satu hal yang mengganjal dari argumen itu. Apakah kita yakin bahwa lebih banyak jam kerja secara otomatis berarti upaya yang lebih baik atau hasil yang lebih baik? Saya khawatir logika ini justru menciptakan budaya presentism, di mana orang hanya hadir secara fisik di kantor atau online, tapi otaknya sudah tidak berfungsi karena kelelahan. Ini kan soal efisiensi versus sekedar kelihatan sibuk. Tapi bukankah intensitas itu sendiri yang mengasah kemampuan? Pengalaman saya mengatakan, ide-ide terbaik seringkali muncul di jam ke-11, bukan di jam ke-8. Bisa jadi, tapi bukankah tugas seorang pemimpin hebat adalah menciptakan sistem di mana timnya bisa mencapai hasil luar biasa
tanpa harus mengorbankan kesehatan mental dan fisik mereka sepenuhnya. Mengagungkan jam kerja panjang sebagai satu-satunya jalan menuju sukses itu rasanya seperti kegagalan imajinasi kepemimpinan. Seolah-olah kita mengabaikan semua inovasi dalam manajemen, teknologi, dan psikologi produktivitas yang seharusnya memungkinkan kita bekerja lebih cerdas, bukan hanya lebih keras. Mengatakan satu-satunya cara adalah dengan pengorbanan total, rasanya seperti jalan pintas manajerial. Saya rasa itu bukan kegagalan imajinasi, tapi pengakuan terhadap realitas persaingan. Nah, ini membawa kita pada batasan tanggung jawab. Gredek melukiskannya sebagai semacam kontrak sosial. Karyawan bekerja luar biasa keras, dan sebagai gantinya, perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang fantastis, peluang karir yang cepat, dan kompensasi yang sangat baik. Tapi dalam kontrak ini, ada garis batas yang jelas. Nah, garis batas ini yang saya permasalahkan. Silahkan lanjutkan. Bertanggung jawab atas ranah profesional. Mereka menciptakan arena untuk Anda berprestasi. Tapi bagaimana Anda mengatur hidup Anda di luar itu, bagaimana Anda menjemput anak, kapan Anda tidur, bagaimana Anda mengatur waktu dengan pasangan, itu sepenuhnya domain pribadi. Grede sangat eksplisit soal ini. Keseimbangan kerja hidup adalah masalah Anda, itu milik Anda untuk dipecahkan. Perusahaan yang mencoba mengatur itu justru melangkahi batas, menjadi terlalu paternalistik. Tugas mereka itu memberi kerangka, bukan mendikte kehidupan. Tunggu dulu. Kontrak sosial yang Anda sebutkan itu kedengarannya adil di atas kertas, tapi bukankah itu mengasumsikan kedua belah pihak punya kekuatan tawar yang setara? Kenyataannya tidak begitu kan? Garis antara profesional dan pribadi yang Anda sebut itu menurut saya ilusi. Ekspektasi perusahaan secara langsung merembes dan membentuk realitas kehidupan pribadi karyawan. Contoh yang Anda sebutkan tadi soal membalas pesan di akhir pekan. Ya, sebagai cerminan komitmen. Tapi itu bukan lagi pilihan pribadi yang terisolasi. Itu adalah norma budaya yang diciptakan dan dilanggengkan oleh para pemimpin di perusahaan. Ketika CEO Anda mengirim email jam 10 malam di hari Minggu dan semua orang membalasnya dalam 1 jam, itu bukan lagi sekedar komitmen pribadi. Itu adalah sinyal yang sangat kuat tentang apa yang diharapkan untuk bisa bertahan dan naik jabatan di sana. Itu tekanan, bukan pilihan bebas. Jadi, klaim bahwa perusahaan hanya menyediakan arena, itu tidak jujur. Perusahaan juga menetapkan aturan main tak tertulis di dalam arena itu tuh. Tapi bukankah karyawan, terutama di level atas, adalah orang dewasa yang bisa membuat pilihan? Mereka melihat budaya itu dan bisa memutuskan, oke, ini cocok untuk saya. Atau tidak, saya akan cari perusahaan lain. Tidak ada yang memaksa mereka untuk tinggal? Pada asuransi kesehatan, atau mungkin karena perusahaan itu satu-satunya pemain besar di industrinya. Dan soal akomodasi seperti izin ke dokter atau acara sekolah anak yang disebut grade, itu seharusnya menjadi standar dasar di tempat kerja yang manusiawi abad ke-21. Menggunakannya sebagai pembenaran untuk menuntut ekspektasi kerja tanpa batas adalah sebuah pertukaran yang tidak seimbang. Itu seperti mengatakan, kami berikan kamu hak asasi manusia, jadi sebagai imbalannya kami berhak atas seluruh waktumu. Itu argumen yang keliru. Saya melihatnya berbeda. Itu bukan pertukaran, tapi bagian dari sebuah paket utuh. Paket kinerja tinggi itu mencakup ekspektasi tinggi sekaligus fleksibilitas tinggi. Keduanya berjalan seiring. Ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar. Apakah model kerja keras seperti ini masih relevan? Saya rasa ya, dan ini terkait erat dengan kritik Graders terhadap budaya kerja dari rumah. Baginya, dan saya cenderung setuju, ada elemen grit atau keuletan yang hanya bisa dibangun lewat interaksi fisik di kantor. Argumen tentang pembelajaran osmosis ini ya. Tepat sekali. Grede bercerita bagaimana dia belajar dengan duduk di dekat bosnya, mendengar cara bosnya bicara di telepon, meniru kalimat-kalimatnya. Pembelajaran tak ternilai seperti itu, mentorship informal, pemahaman nuansa politik kantor, membangun jaringan, semua itu terjadi secara organik saat orang-orang berada di ruang yang sama. Ketika karyawan, terutama yang lebih muda, memilih untuk tidak datang ke kantor, mereka secara sadar atau tidak sadar telah memotong akses mereka ke jalur cepat kemajuan karir. Mereka mungkin bisa menyelesaikan tugas mereka, tapi mereka kehilangan kesempatan untuk benar-benar bertumbuh menjadi pemimpin. Saya paham argumen itu, dan ada benarnya untuk beberapa orang. Tapi memaksakan model itu untuk semua orang atas nama grit versi lama adalah sebuah langkah mundur. Perusahaan yang benar-benar visioner di masa kini adalah yang mampu beradaptasi, bukan yang dengan keras kepala ingin kembali ke model pra-pandemi.
Pandemi telah membuktikan tanpa keraguan bahwa produktivitas tinggi, inovasi, dan kolaborasi bisa dicapai dengan model kerja yang fleksibel. Tapi apakah pengembangan kepemimpinan bisa seefektif itu? Justru disitulah letak tantangan kepemimpinan modern. Alih-alih merindukan pembelajaran osmosis yang pasif, pemimpin yang baik harus secara proaktif menciptakan sistem mentorship yang terstruktur, komunikasi yang disengaja, dan menggunakan teknologi untuk kolaborasi, dimanapun tim mereka berada. Terpaku pada model lama yang dianjurkan Grede itu sama saja dengan menutup mata bahwa model itu punya sisi gelap. Ia berkontribusi besar pada burnout dan secara sistematif seringkali menyingkirkan talenta-talenta hebat yang butuh fleksibilitas. Misalnya orang tua dengan anak kecil, pengasuh anggota keluarga yang sakit, atau individu dengan kondisi disabilitas. Perusahaan yang cerdas tidak akan menyia-nyiakan sumber daya manusia sebesar itu hanya demi mempertahankan tradisi berada di kantor. Mungkin ada jalan tengah. Mungkin model itu memang tidak untuk semua orang. Tapi untuk sekelompok kecil orang yang sangat ambisius, itulah satu-satunya jalan. Mungkin perusahaan perlu jujur. Ada jalur standar dan ada jalur cepat. Jalur cepat menuntut kehadiran dan pengorbanan ekstra. Karyawan bisa memilih, bukankah itu adil? Itu hanya adil jika semua orang memulai dari garis start yang sama dan punya pilihan yang setara. Tapi kenyataannya kan tidak. Pilihan untuk mengambil jalur cepat seringkali hanya tersedia bagi mereka yang punya sistem pendukung di rumah atau tidak memiliki tanggung jawab sebagai pengasuh. Jadi, sistem dua jalur itu justru bisa melanggengkan ketidaksetaraan. Pada akhirnya, ini bukan soal menolak kerja keras, tapi menolak gagasan bahwa hanya ada satu cara-cara yang sangat tradisional dan eksklusif untuk menunjukkan kerja keras dan mencapai kesuksesan. Sebuah kejujuran radikal tentang realitas ambisi di level tertinggi. Mungkin ini bukan jalan yang menyenangkan atau seimbang untuk semua orang dan Grede sendiri mengakui itu. Tapi bagi mereka yang secara sadar memilih jalan itu, konsekuensinya, baik pengorbanan waktu, energi, maupun aspek kehidupan lainnya, adalah tanggung jawab mereka untuk dikelola. Ini adalah tentang kepemilikan penuh atas pilihan karir dan takdir hidup seseorang. Sementara kerja keras itu esensial dan tidak bisa diperdebatkan, pandangan Grede berisiko besar untuk mengagungkan kelelahan dan melestarikan struktur kerja yang tidak sehat dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Saya tetap percaya bahwa perusahaan yang paling inovatif dan sukses di masa depan adalah mereka yang berhasil menemukan cara menyelaraskan tujuan bisnis yang luar biasa dengan penghormatan yang tulus terhadap kehidupan utuh para karyawannya, bukan dengan menuntut pengorbanan total dari mereka. Jadi jelas ya, kita sedang melihat dua tarikan yang sangat kuat di dunia kerja sekarang. Di satu sisi ada dorongan ambisi individu yang seolah tanpa batas, dan di sisi lain ada tuntutan yang semakin besar agar perusahaan lebih berperan dan lebih manusiawi. Betul, dan tidak ada jawaban yang mudah untuk ini. Kami harap percakapan ini mendorong Anda semua untuk merenungkan kembali apa arti kesuksesan dan keseimbangan bagi Anda, dan apa yang Anda harapkan dari tempat Anda bekerja. Tentu masih banyak sekali nuansa yang bisa kita gali lebih dalam dari materi yang kita diskusikan hari ini.